season kedua dari film The Hitman Bodyguard. Biar nggak salah sambung, boleh kalian tonton terlebih dahulu season kelompok teroris bersenjata bom untuk menghabisi target-targetnya. Oke, senjata itu bisa dikatakan senjata jadul karena teroris berdasarkan serangannya tidak tanggung-tanggung. Dengan sekali serang, maka satu benua akan hancur porak-poranda tak tersisa. Nah, seperti Morgan Freeman, Frank Grillo, Antonio Banderas, Tom Hopper, dan saya, filmnya orang. Nah, jadi seperti apa sih jalan cerita untuk season kedua ini? Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Michael yang mendapatkan penghargaan sebagai bodyguard terbaik. Tapi ternyata, semua itu hanyalah karena Michael sudah tidak sabar 2 minggu lagi dia akan datang ke pengadilan untuk mendapatkan lisensi AAA-nya lagi. Semua itu karena di persidangan guna bersaksi atas kekejaman Presiden Dukovic pada film sebelumnya. Karena mimpi itu cukup mengganggu, Michael memutuskan dirinya tidak terobsesi dengan semua itu. Di situ Michael disarankan agar sementara waktu untuk menghindari pekerjaannya dan menjauhi dari untuk berlibur guna menjernihkan pikirannya. Karena Michael tidak mempunyai tempat tujuan untuk berlibur, maka si ibu-ibu psikiater itu Di sana Michael terlihat sangat menikmati liburannya, sedang terjadi kekacauan. Nah, tak lama kemudian datanglah Sonia dan langsung menggiring Michael untuk berlindung. Sonia memberitahu mafia, dan kini Darius membutuhkan bantuan Michael untuk meloloskan diri. Sementara di negara Yunani sedang terjadi demonstrasi besar-besaran karena Uni Eropa memberikan sanksi. Tahun itu kini keadaan ekonomi Yunani berada di ujung tanduk. Di situ Presiden Uni Eropa yang bernama Walter ini mengumumkan tahun lagi. Dan ketika Walter akan pulang meninggalkan gedung, tiba-tiba sanksi Yunani diperpanjang 2 tahun lagi. Walter diculik oleh sekelompok teroris yang diketuai oleh Aristotle. Ini dia orangnya. Perpanjangan sanksi itu harus dibatalkan. Kalau tidak, dalam 4 hari infrastruktur, pasar keuangan, dan jutaan nyawa penduduk Eropa menuju Kroasia untuk melakukan pertemuan dengan sekelompok hacker di sana. Aris menyuruh bodyguardnya yang bernama Magnusson ini untuk membeli berupa virus yang dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan listrik. Nah, salah satu titik data rahasia milik pemerintah Kroasia yang selalu dilapisi karbit tungsten atau semacam logam keras. Jika ingin menjebolnya, harus menggunakan material yang paling keras. Nah, setelah data rahasia berhasil dijebol, maka virus itu diunggah untuk meretas dan menimbulkan kerusakan pada jaringan listrik cukup. Satisfied. It's perfect. Karena Aris ingin mendapat itu harus dibantai saat itu juga. Copy that. Target locked. Kill them. Insiden gelombang listrik itu dikabarkan itu bukanlah seberapa karena Aris akan menjebol pusat datanya langsung, yang otomatis seluruh negara yang ada di benua Eropa. Kita kembali ke Italia. Rupanya Darius diculik oleh Carlo, si ketua mafia. Usut punya usut, Carlo menyimpan dendam penuh anak buahnya. Oke, Michael dan Sonia sudah berada di lokasi untuk menyelamatkan Darius. Dan para penjaga sudah... Oke, lanjut. Darius berhasil diselamatkan. Tapi saat mereka akan pergi meninggalkan TKP, tiba-tiba... Iya, mereka bertiga tertangkap oleh agen Interpol yang bernama Bobby. Darius sudah kabur dari penjara. Untuk Michael melakukan pelanggaran yang dimana lisensinya sedang dibekukan, Michael tetap bekerja sebagai terlibat atas pembunuhan Carlo, si ketua mafia tadi. Yang ternyata, si Carlo itu adalah salah satu informan Interpol sekaligus orang kepercayaan. Bobby tahu, mereka ini adalah orang-orang yang hebat.
Maka dari itu, jika mereka ingin bebas, mereka harus ke Eropa. Tadinya Carlo akan membeli diska atau suatu koordinat rahasia jaringan data-data Eropa kepada hacker yang berlokasi sudah mati dibantai oleh mereka. Maka sebagai gantinya Sonia yang akan menggantikan Carlo dan menyamar sebagai pacarnya si Carlo. Sembari menunggu waktu untuk transaksi diska, mereka tidak main PUBG, FF, Mania, malah melakukan pengencerotan di mobil. Dan untuk Michael, mereka sekap dulu di dalam bagasi mobil. Oke, mereka bertiga melancarkan aksinya untuk membeli diska pacarnya Carlo. Lalu Michael menyamar sebagai pengawalnya. Dan untuk Darius mengawasi mereka dari kejauhan. Nah, dan ternyata atasan Bobby yang bernama Crowley ini sudah mengintai Vladimir terlebih dahulu. Oke, diska itu berhasil dijarak guna memastikan diska itu sampai di tangannya Aris. Jika gelang dan diska terpisah dengan jarak 5 meter, maka dalam 15 detik, satu-satunya kunci yang bisa melepaskan gelang itu adalah sidik jarinya Aris. Dan ketika Sonia akan pamit untuk pergi, Vladimir mengatakan di Sonia. Mendengar hal itu, Sonia pun tidak terima. Setelah melakukan olah TKP, jajaran Interpol menemukan handphone Bobby. Di situ Crowley marah karena Bobby sudah bertindak tanpa persetujuan darinya. Dan lebih parahnya lagi, yang tidak berlisensi. Oke, insiden transaksi itu sampai di telinganya Arisnya pergi ke Italia untuk menemukan orang yang sudah membawa diska itu. Dan untuk Sonia, dia harus menemukan Aris guna membuka. Kebetulan si Aris ini sudah mendarat di Italia. Dan terlebih dahulu, Aris akan menghadiri acara pelelangan karya seni di sana. Yang dimana si Magnuson ini adalah bodyguard terbaik dalam penghargaan 3 tahun berturut-turut. Lalu Darius juga terkejut bahwa si terbaik se-Asia. Zento bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Lalu dia melihat ada seseorang yang sedang membawa koper disk. Get in the case. Shit. Hang on, baby. Sorry to inform you, but the 3 fugitives managed to escape. Setelah tak jauh dari lokasi, yang ternyata ayah tirinya itu adalah seorang bodyguard senior. Michael meminta pertolongan kepadanya di Eropa. Tanpa basa-basi, sang ayah pun mengiyakannya dan menyuruh Michael menunggunya di lokasi yang sudah dijanjikan. You earned it. Damn, I love this motherfucker. Yeah! Oke, di sana tiba-tiba tembakan bius mendarat dan melumpuhkan mereka semua. Yang ternyata orang yang sudah melumpuhkan mereka itu adalah dirinya Michael. Nah, di sini Aris dan Sonia sudah saling mengenal satu sama lain. Yang ternyata mereka berdua ini pernah Sonia ini adalah penipu yang handal yang suka mencari korbannya di meja judi. Dan dari sana, Sonia bertemu dengan Aris selalu menjalin hubungan. Mereka berpisah adalah ketika Aris sedang mengenakan kalung kepada Sonia di kapal pesiarnya. Tiba-tiba hak sepatunya malah copot. Layan. Ketika sudah siuman, Sonia dinyatakan mengalami amnesia. Nah, sepertinya mereka berdua ini masih menyimpan rasa cinta. Michael dibawa ke ruangan untuk disiksa. Dan untuk gelang itu, berhasil Aris buka dari tangan Sonia. Di sana, Darius dan Michael sedang disiksa oleh kedua cecunguk sialan ini. Tak tinggal dia, Michael. Oke, ketika
akan kabur dari sana, Sonia lebih memilih tetap tinggal bersama Aris dan meninggalkan Darius. Darius memutuskan membuat kerusuhan di sebuah bar, yang dimana bar itu adalah bar favoritnya Sonia. Tapi tak lama kemudian si penjaga Darius, Sonia memberitahu Darius bahwa antek-antek teroris utusan Aris itu sedang menuju ke arahnya. Mendengar hal itu, Darius berusaha meyakinkan Darius bahwa saat ini dia sedang berpura-pura kembali kepada Aris untuk menggagalkan rencana busuknya itu. Dan untuk yang sebenarnya dia itu sengaja menjeburkan diri ke laut setelah berhasil mendapatkan kalung yang mahal dari Aris. Sampai sini paham? Tuh, Darius pun kembali percaya kepadanya. Tapi secara diam-diam Aris menguping pembicaraan Sonia, yang otomatis di sana saja. Tak lama kemudian antek-antek teroris itu berhasil menemukan keberadaan Darius dan Michael. That motherfucker is unkillable. Terobos aja lah anjing lah. Di situ Michael terlihat sangat bersemangat karena Michael sudah muak dengan semua keadaan ini dan ingin segera mengamangat. Dia malah menabrak pembatas jalan dan terlempar keluar dari mobil. Keesokan harinya, saat Darius dan Michael sedang memikirkan nasib Eropa, tiba-tiba datang Interpol dan menangkap mereka berdua. Saat keadaan genting seperti ini, Interpol masih saja menangkap mereka, padahal mereka ini sedang berada di pihaknya. Nah, tak lama itu kini sedang menuju Laut Viareggio untuk menjebol pusat data dan akan mengunggah virus biadab itu. Jika semua itu tetap dibiarkan, benar hancur porak-poranda tak tersisa. Ya, mau tidak mau sesuai permintaan dari Bobby, masalah ini biar Darius dan Michael. Gary, Johan. Rupanya antek-antek teroris ini sudah mengetahui Darius dan Michael yang akan menyusul untuk menggagalkan rencana. Ini adalah orang Interpol yang sengaja didandani agar mirip Darius dan Michael. Tapi sayang, mereka berdua ini harus diberondong puluhan I hope Gary and Johan are okay. The hitman and a bodyguard. Oke, kini mata bor yang pusat data, yang tanpa Aris sadari bahwa Darius dan Michael ini ternyata masih hidup. Dan setelah menghabisi ketiga dari dasar laut, ya, di sini mereka berdua terlihat sudah tertangkap basah. Tapi nyatanya, bagai menembak burung di atas dalam kapal. Di situ bodyguard melawan bodyguard, dan pembunuh bayaran melawan pembunuh bayaran. Kiss my. Berhasil menembus pusat data. Lalu kemudian virus pun diunggah. Dan dalam jangka waktu 6 menit seluruh benua Eropa. Dan setelah mengetahui Zento sudah modar, Aris memutuskan untuk membereskannya dengan tangannya sendiri. Lalu asistennya yang bernama Nah, di situ Darius berhasil tertembak dan tak bisa berbuat. Tiba-tiba Michael datang. Dan sungguh di luar dugaan, ayah tirinya Michael ini ternyata ada di dalam kapal juga. Michael, antara keluarga, teman, dan seluruh penduduk Eropa. Ternyata peluru pistolnya sudah dilucuti oleh sang ayah. Dan sama, ketika sang ayah akan membunuh Michael, ternyata peluru pistol berkelahi dengan tangan kosong. Tapi nyatanya, sang ayah masih mempunyai pistol cadangan. Ternyata, Michael juga masih mempunyai senjata. Disadari pisau itu sudah Michael tancapkan di leher sang ayah. Mamam gak tuh? Sementara Darius dan Aris sudah tiba, Sonia datang dan menembak tangan Aris. Ya, atas kekacauan yang sudah Aris buat, maka dia harus dibunuh. Di situ, waktu penguploadan virus tersisa 40 detik lagi. Nah, masalahnya jika sistem upload dibatalkan secara manual. Lagi-lagi ini adalah pilihan yang sangat sulit, antara bunuh diri atau membunuh atau selamatkan benua Eropa. Tapi ketika Darius dan Sonia akan melakukan pengencrotan,
Tiba-tiba ya, diri sendiri dan orang lain. Akhirnya benua Eropa berhasil terselamatkan oleh ketiga orang yang kacau ini. Sebagai imbalan, Bobby, tapi dengan syarat, mereka semua harus tinggal di kapal itu selama 2 hari, karena Interpol harus menyelesaikan hukumnya itu. Dan imbalan untuk Michael, dia berhasil mendapatkan lisensi bodyguard AAA-nya lagi. Tapi ternyata surat yang sudah melainkan surat itu adalah surat adopsi Michael untuk pasangan Darius dan Sonia. You are now ours. Tamat. Ending yang sangat oke. Season 2 ini menurut saya jalan ceritanya jauh lebih segar. Dan untuk adegan actionnya, tahu sendirilah ya, belahan gunung Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love